Oke, slide yang kedua sudah muncul ya teman-teman ya. Oke, alhamdulillah. Nah, kita masuk ke materi terakhir di pertemuan kita kali ini, yaitu tentang Rosdul Kiblat. Apa itu Rosdul Kiblat? Nah, yang menarik ternyata kemarin kita sudah bahas hikmah ya di balik perpindahan arah kiblat dari Baitul Aqsa ke Baitullah, ke Ka'bah. Nah, kemarin kita lihat dari aspek historis ternyata luar biasa, dari aspek filosofis, dari aspek kemudian teologis, itu ada banyak hikmah yang terkandung pada perpindahan arah kiblat dari Baitul Aqsa ke Baitullah. Nah, yang kita bahas pada kesempatan hari ini, kita lihat dari aspek astronomis. Ternyata ada fenomena yang terjadi ketika arah kiblat itu pindah ke Ka'bah. Apa itu? Yang disebut dengan fenomena Rosdul Kiblat. Jadi nanti akan ada satu masa, ada waktu di mana, ada hari di mana, ada jam di mana matahari itu akan berada tepat di atas Ka'bah. Nah ya, jadi dia akan berada tepat di atas Ka'bah, dan pada saat itu seluruh bayangan benda yang ada di seluruh dunia, kalau teman-teman taruh nanti tongkat yang lurus, tegak lurus ya, di tempat yang datar, maka bayangannya itu akan tepat persis menghadap ke arah Ka'bah di seluruh dunia pada saat itu. Pada saat matahari di atas Ka'bah, yaitu pada saat zuhur itu ya. Pada saat zuhur, pada saat istiwa, maka disebut juga nanti Rosdul Kiblat itu istiwa a'zam. Pada saat tengah hari di Ka'bah, itu nanti seluruh bayangan benda yang ada di seluruh dunia itu akan menghadap ke arah Ka'bah. Dan di Mekah sendiri, di Ka'bah itu sendiri nanti tidak ada bayangan. Kenapa tidak ada bayangan? Karena matahari tepat persis di atas Ka'bah, tidak ada bayangan. Tapi di tempat lain, di wilayah lain, di negara lain ada bayangan. Tapi menariknya, bayangannya itu menghadap persis ke arah Ka'bah. Nah itu ya, kenapa seperti itu? Karena mataharinya di atas Ka'bah, maka seluruh bayangannya juga otomatis menghadap ke arah Ka'bah. Nah, itu namanya fenomena Rosdul Kiblat. Sebelum saya bahas kapan itu terjadi, nanti ya jam berapa, tanggal berapa, saya ingin membahas dulu kenapa itu bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi fenomena di mana bayangan suatu benda yang ditancapkan tegak lurus itu menghadap ke arah Ka'bah di seluruh dunia. Kenapa bisa terjadi itu? Nah, saya ingin menjelaskan yang pertama. Kenapa bisa terjadi? Karena, nah ini teman-teman bisa lihat ilustrasinya ya. Videonya jalan ya. Kalau di tempat teman-teman ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat bahwa bumi itu ketika dia mengelilingi matahari atau melakukan revolusi, ternyata posisinya miring. Coba lihat ya, miring ya. Tidak benar-benar lurus rata. Jadi tidak pas sama dengan rotasi bumi. Rotasi bumi itu kan dia berputar rata. Tapi ketika dia memutari matahari, dia miring. Nah itu ya, teman-teman bisa lihat miring. Nggak usah dimiringkan kepalanya karena dia sudah miring. Sekali lagi saya putar ya. Nah itu ya. Oke. Nah biar teman-teman lebih jelas lagi, teman bisa lihat ternyata ketika bumi mengelilingi matahari itu dia berada pada posisi yang miring. Nah ya, sudah tahu faktanya itu yang terjadi. Kalau kita lihat nanti ilustrasinya, nah oke, selanjutnya. Next. Nah ini yang terjadi ya. Jadi kalau kita ilustrasikan seperti ini nanti hasilnya. Nah itu ya. Itu coba lihat tadi bumi tadi ketika mengelilingi matahari dia miring. Yang berwarna kuning itu adalah orbit bumi atau yang disebut dengan bidang ekliptika. Bidang atau lintasan yang dibuat oleh bumi ketika dia mengelilingi matahari. Coba lihat ya. Warna kuning itu dia akan miring ya. Dan dia punya selisih dengan yang berwarna abu-abu itu ya. Namanya bidang ekuator langit. Bidang ekuator langit itu sama dengan ini yang sejajar dengan bidang
ekuatornya bumi, dengan khatulistiwanya bumi. Kalau teman-teman lihat ya tadi ilustrasinya di slide yang tadi sebelumnya, khatulistiwa bumi itu kan berada di tengah-tengah bumi kan. Nah, itu juga nanti menjadi pusat peredaran bumi ketika bumi mengelilingi dirinya sendiri. Itu pas di tengah-tengah. Tapi ketika bumi mengelilingi matahari, tiba-tiba dia miring putarannya itu. Nah, akhirnya antara bidang ekliptika, bidang yang dibuat bumi ketika dia mengelilingi matahari, dengan bidang ekuator bumi atau bidang ekuator langit, itu ada selisih kan ya. Selisihnya itu atau ada sudutnya itu sebanyak 23,5 derajat. 23,5 derajat. Nah, itu imbasnya apa? Itu nanti imbasnya penampakan matahari di bumi itu akibat dari pergerakan bumi mengelilingi matahari itu kan nanti implikasinya, akibatnya terbit dan tenggelam matahari setiap hari sepanjang tahun itu nanti akan berbeda-beda, pindah-pindah. Jadi kalau teman-teman menyaksikan setiap hari kalau mau, matahari itu terbit dan tenggelam setiap hari itu beda-beda loh posisinya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena ini tadi, karena ada selisih antara bidang ekliptika bumi dengan bidang ekuator langit. Ketika bumi mengelilingi matahari, dia miring. Nah, kemiringannya itu yang menyebabkan nanti matahari itu setiap hari berpindah-pindah posisinya, terbit dan tenggelamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga yang menyebabkan di seluruh bumi ini nanti ada berbagai macam musim, termasuk musim panas atau musim, kalau di sini musim ini ya, musim semi juga. Kemudian juga ada namanya musim panas, ini musim semi yang ada pohon-pohon berwarna hijau. Kemudian ini menyebabkan nanti musim panas. Kemudian juga menyebabkan musim gugur dan juga menyebabkan musim dingin. Kalau di Indonesia karena dia musimnya tropis hanya ada dua, musim panas dan musim hujan ya. Meskipun di Indonesia itu tidak cuma musim panas, musim hujan, juga ada musim kawin ya kan, musim mangga, musim rambutan. Tapi musim yang kita kaitkan dengan gerak semu matahari yang diakibatkan oleh bumi mengelilingi matahari itu ada dua di Indonesia, sedangkan di beberapa wilayah di negara lain itu ada 4 secara umum. Ada musim panas, ada musim gugur, ada musim dingin, dan musim semi. Nah, itulah kenapa ada musim di seluruh dunia. Itu diakibatkan karena tadi kemiringan bumi ketika dia mengelilingi matahari. Jadi itu ada hikmahnya. Sengaja Allah miringkan bumi itu ketika dia mengelilingi matahari. Biar apa? Biar bumi kita ini meriah. Biar bumi kita ini ya berwarna. Ada musim-musimnya. Jadi sengaja Allah miringkan. Nah, makanya yang terjadi apa? Nah, coba kita lihat. Ini ilustrasi penampakan terbit dan tenggelamnya matahari. Setiap hari itu ternyata pindah-pindah. Tapi yang saya ambil sampelnya adalah tenggelamnya matahari. Coba kita lihat teman-teman, sampel tenggelamnya matahari setiap hari dalam sepanjang tahun. Nah, ketika tanggal 21 Maret, matahari itu akan tepat persis terbit di timur, tenggelam di barat. Tapi nanti selanjutnya, di bulan-bulan selanjutnya, bulan April dan selanjutnya, nanti dia akan mulai ke arah barat, ke arah utara, Jadi dia akan perlahan ke arah utara dan nanti maksimal pada bulan Juni. Nah, pada bulan Juni dia maksimal di utara sebanyak 23,5 derajat dari titik barat. Setelah bulan Juni, setelah tanggal 22 Juni, matahari nanti balik lagi ke arah barat, tenggelamnya. Jadi perlahan, Juli, nanti ini setiap hari bergerak nih. Saya ambil sampelnya yang per bulan saja. Kalau per hari nanti kelamaan nontonnya nih. Per bulan, nah ini ya, Agustus. Nah, nanti pada bulan September, 23 September dia akan tepat persis di barat lagi. Setelah bulan September, nanti dia akan perlahan ke arah selatan. September, Oktober, kemudian November. Nah, ya kan, dia mulai ke arah selatan tuh perlahan. Kemudian nanti tenggelamnya pada bulan Desember maksimal di selatan sebanyak 23,5 derajat sudutnya dari barat. Nah, setelah dari Desember itu dia nanti akan balik lagi ke arah barat secara perlahan. Januari, Februari nanti dia mulai mengarah ke arah titik barat persis lagi nanti tenggelamnya, atau nanti terbitnya di titik timur. Nah, yaitu pada tanggal 21 Maret.
dia balik lagi ke arah titik barat tenggelamnya atau terbitnya di titik timur. Sepanjang tahun seperti itu, sampai kiamat, begitu aja. Nah, dia konstan, artinya dia teratur pergerakan matahari. Nah, kenapa bisa seperti itu tadi? Balik lagi, karena tadi ketika bumi mengelilingi matahari, bumi itu ada semacam kemiringan dengan ekuatornya sebanyak 23,5 derajat. Jadi kira-kira dalam sehari itu matahari itu bergerak seperempat derajat ya, separuh lebar piringan matahari per hari dia bergerak begimitan. Jadi perlahan bergerak nanti dari Maret, April, Mei, Juni itu ke arah utara, kemudian dari Juni sampai September dia balik lagi ke barat, dari September ke Desember kemudian dia nanti ke selatan, dari Desember sampai ke Maret nanti dia balik lagi ke barat. Nah, itu yang terjadi. Jadi matahari itu dia pergerakannya ini pergerakan semu ya, karena yang sejatinya itu yang bergerak bukan mataharinya tapi bumi. Tapi yang kemudian yang terlihat dari bumi seakan-akan matahari yang bergerak. Jadi dia terus bergerak sepanjang tahun. Nah, itu tadi ya. Nah, yang menariknya adalah, nah ini yang ingin saya sampaikan di Rasdul Kiblat ini. Posisinya Ka'bah itu sangat memungkinkan sekali dilewati oleh gerak semu matahari sepanjang tahun yang tadi, yang bergerak terus tadi. Jadi posisi Ka'bah ini cukup strategis karena dimungkinkan sekali dia akan dilewati oleh pergerakan semu matahari tadi dalam setiap tahun. Dan itu berbeda kondisinya dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu tidak akan ada masa posisi di mana matahari tepat berada di atas Ka'bah, itu tidak mungkin. Kenapa? Nah, coba kita lihat ilustrasinya. Oke, ini adalah khatulistiwa bumi ya. Dia yang membagi bumi menjadi dua bagian, utara dan barat, yang menghubungkan antara titik timur dan barat. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, nah matahari tepat persis di khatulistiwa, di timur terbit dan tenggelamnya di barat itu tanggal 21 Maret. Itu persis dia di tengah-tengah. Matahari itu melintas di khatulistiwa atau di Pontianak. Jadi persis, maka pada tanggal 21 Maret itu di Pontianak itu hari tanpa bayangan. Tidak ada bayangan, kenapa? Karena matahari lewat di atas sana. Nah, kemudian nanti puncaknya pada bulan Juni, matahari itu puncaknya nanti ke arah utara sebesar 23,5 derajat tadi. Nah, kemudian dia nanti balik lagi bulan September di khatulistiwa, dan nanti pada bulan Desember maksimal dia akan berada di selatan. Nah, ini kira-kira pergerakannya seperti itu ya. Tapi dia sepanjang hari bergerak terus tuh. Seperti tadi ilustrasinya. Nah, coba kita lihat posisinya Ka'bah. Ini yang di titik kuning kecil ini adalah posisi Ka'bah. Artinya apa? Dia itu berada di lintasan pergerakan gerak semu matahari sepanjang tahun. Beda lokasinya dengan, nah, Baitul Maqdis. Dia di luar dari pergerakan matahari, mobilitas matahari dalam sepanjang tahun itu. Dia di luar itu. Makanya posisi Ka'bah ini dia sangat memungkinkan sekali nanti dilewati oleh matahari. Nah, ini salah satu hikmah juga dari aspek astronomi, hikmah dibalik perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah atau ke Ka'bah. Hikmahnya apa? Nah, ini yang hikmah yang terbesarnya juga, yang tidak kalah pentingnya dibanding hikmah-hikmah yang lain. Lokasi Ka'bah sangat memungkinkan dilewati oleh gerak semu matahari tahunan. Ini yang terjadi. Ya, ini lokasi Ka'bah, ini lokasi Palestina tadi ya. Coba lihat lintangnya. Kita lihat sebelumnya ya, lintangnya Ka'bah itu 21 derajat. Sedangkan tadi deklinasi maksimal atau sudut maksimal matahari tadi kan ada 23,5. Nah, berarti masih ada di range ya. Di range 23 derajat karena dia berada di 21. Nah, sedangkan Palestina itu dia 31 lintangnya. Nah, tadi sudah melebihi sudut deklinasi matahari yang hanya 23 derajat saja ke utara atau ke selatan. Nah, ini yang terjadi tadi, visualisasi arah kiblat Rasdul Kiblat tahunan. Maka nanti akan ada satu masa di mana matahari itu tepat berada di atas Ka'bah. Artinya apa? Kalau dari aspek astronomi, nilai deklinasi matahari itu sama dengan lintang Ka'bah. Lintang Ka'bah tadi ya 21 derajat 25 menit 21,04 detik itu sama nanti dengan nilai deklinasi matahari. Tadi sudut yang tadi ya, sudut kemiringan antara lintasan ekliptika bumi dengan
ekuator langit. Nah, maksimalnya tadi ada 23 derajat. Ada satu masa nanti di mana nilai deklinasi matahari sama dengan nilai lintang Ka'bah. Ternyata pada saat itu posisinya berarti matahari tepat berada di atas Ka'bah. Yang terjadi adalah seluruh bayangan benda di seluruh dunia akan menghadap ke arah Ka'bah. Kapan itu terjadi? Yaitu tanggal 27 atau 28 Mei. Kurang lebih 2-3 hari masih memungkinkan nanti. 27 sampai 28 Mei setiap jam 17:17 waktu Indonesia Tengah. Kalau kita pakai WITA di Banjarmasin di seluruh Kalimantan itu jam 17:56. Bulan Mei tanggal 27 sampai 28 itu nanti bayangan suatu tongkat atau suatu yang lurus ya, kalau ditancapkan dari lantai atau dari bumi itu nanti seluruh bayangannya akan menghadap ke arah Ka'bah. Dan juga tanggal 15 atau 16 Juli jam 17.26 WITA kalau bulan Juli. Kalau WIB berarti tinggal kurang 1 jam. Kalau di WIT berarti tinggal plus 1 jam. Itu aja ya. Tinggal ditambah. Kalau teman-teman kebetulan lagi di Jakarta misalnya. Oh, berarti kalau di Jakarta kurang 1 jam karena dia WIB. Ini saya ambil standarnya yang WITA. Waktu Indonesia Tengah. Kalimantan Selatan ini kan pakai WITA. Nah, nanti teman-teman pada tanggal 27, 28 atau 15 sampai 16 Juli itu bisa merayakan namanya fenomena Rostul Kiblat. Fenomena di mana matahari berada di atas Ka'bah. Akibatnya apa? Seluruh bayangan benda yang ada di seluruh dunia itu akan menghadap ke arah Ka'bah. Nah, itu ya. Nah, ini misalnya ilustrasinya. Nah, ini ilustrasi. Ini Ka'bah misalnya ya. Nah, nilainya, nilai lintang dan bujurnya itu. Misalnya ini Banjarmasin di sini posisinya. Nah, pada saat itu, nah mana mataharinya tidak ada nih ya. Kayaknya mataharinya hilang nih. Harusnya mataharinya di sini nih ya, di atas Ka'bah persis nih. Di atas Ka'bah persisnya ada matahari. Dan itu nanti bayangan benda nih, warna hitam ini, dia akan mengarah ke arah Ka'bah. Itu pada tanggal 27 atau 28 Mei dan 15 atau 16 Juli. Nanti nih ada jamnya. Kalau bulan Mei 17.17, kalau bulan Juli 17.26. Nah, itu ya. Dan di sini mataharinya nih tepat persis di atas Ka'bah. Nah, itu ilustrasi yang terjadi. Tapi nanti selain Rostul Kiblat tahunan yang terjadi 2 kali dalam setahun ya, bayangan benda menghadap ke arah Ka'bah. Tapi nanti di dalam ilmu falak, di dalam ilmu astronomi kita juga bisa menghitung setiap hari bayangan kiblat itu. Ada satu masa di setiap hari ini, ada 1 jam, baik nanti entah pagi atau sore, cuman sehari itu cuman sekali nanti bayangan matahari itu tepat berada di atas Ka'bah. Nah, itu yang disebut dengan Rostul Kiblat harian. Kenapa bisa terjadi? Rostul Kiblat harian itu terjadi pada saat matahari berada di jalur Ka'bah. Kalau tadi Rostul Kiblat tahunan berada di atas Ka'bah, kalau di sini berada di jalur Ka'bah atau di jalur kiblat. Pada saat itu bayangan benda juga sama menghadap ke arah Ka'bah. Nah, coba lihat yang ilustrasinya yang ini ya. Nah, sebentar. Oke. Nah, ini ilustrasi yang bola bumi itu. Mataharinya berada di, nah itu di jalurnya. Kalau misalnya dari Indonesia kita tarik garis lurus sampai ke Mekah, sampai ke Ka'bah. Itu kan ada garis hayalnya. Nah, matahari kebetulan berada di garis hayalnya itu. Jadi bukan berada di atas Ka'bahnya, enggak. Nah, itu yang disebut dengan Rostul Kiblat. Dia terjadi setiap hari tapi berbeda-beda. Bisa pagi, bisa sore. Jika pagi hari terjadi Rostul Kiblat bayangan benda menghadap langsung ke arah kiblat. Jadi kalau pagi hari sebelum tengah hari, maka bayangannya itu tepat persis menghadap Ka'bah. Tapi kalau sore hari bayangannya membelakangi. Nah, membelakangi ke arah kiblat. Tapi nanti sama-sama dia kalau kita tarik garis nanti sama-sama menghadap kiblat. Nanti insya Allah teman-teman akan praktek itu nanti di pertemuan selanjutnya. Praktek sendiri. Nah, ini ya ilustrasinya. Rostul Kiblat harian terjadi ketika matahari melintas di jalur kiblat. Jadi ini matahari dia berada di garis kiblat. Nah, ini kalau ini Banjarmasin, ini Ka'bah, kita buat garis lurus. Nah, matahari itu kebetulan berada di garisnya ini. Jadi bukan di atas mataharinya. Kalau ini Rostul Kiblat tahunan namanya. Kalau di sini dia melewati yang garis ini. Nah, itu namanya Rostul Kiblat harian. Pada saat itu bayangan benda menghadap ke arah Ka'bah, sama juga dengan Rostul Kiblat. Nah, ini ya ilustrasinya.
Nah, jadi matahari berada di jalurnya kiblat. Saat matahari di jalur kiblat, jalur Ka'bah itu ya. Maka pada saat itu seluruh bayangan benda akan menghadap ke arah Ka'bah. Tapi jamnya beda-beda setiap hari. Bisa pagi, bisa sore. Tapi ada beberapa hari juga yang tidak ada Rasul kiblatnya. Kenapa? Karena pada saat matahari melintas di jalur Ka'bah itu, dia sudah tenggelam. Makanya tidak ada bayangan lagi. Dia sudah pada malam hari. Nah, begitu ya teman-teman ya. Sudah selesai materi kita pada kesempatan hari ini. Lumayan lama, 51 menit ya kita berdiskusi, kita berbincang tentang persoalan arah kiblat. Baik teman-teman, terima kasih ya atas kehadiran, atas partisipasinya pada kesempatan hari ini. Nanti jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan, masih ada waktu kurang lebih 20 menit kita ya di WhatsApp grup kita untuk berdiskusi. Tapi secara umum materinya tadi tentang arah kiblat dan Rasul kiblat. Nanti saya akan share juga slide-nya yang tadi saya sampaikan, jadi biar teman-teman bisa sambil baca-baca. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa juga sambil dilampirkan slide-nya yang mana yang belum paham atau yang tidak paham. Nanti insya Allah menurut saya kalau masuk di pertemuan selanjutnya kita sudah mulai perhitungan, teman-teman setidaknya nanti akan lebih paham tentang persoalan atau materi kita pada hari ini. Cukup ya teman-teman, kita akan bahas sesi selanjutnya, diskusi, pertanyaan atau tanggapan di WhatsApp group. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada kesempatan hari ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama teman-teman.